Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun dalam tatap maya di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah dari sekolah SMP Negeri 2 Moyudan. Saya ditugaskan untuk menyampaikan materi ini. Saya Julianto SPD, keseharian mengampu mata pelajaran matematika, mencoba untuk mengurai sedikit materi tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berbahagia, bahwa Rasulullah SAW itu merupakan teladan bagi kita semua. Apa yang bisa kita teladani dari beliau? Setidaknya kali ini akan saya sampaikan ada 4 sifat Rasulullah yang perlu kita teladani. Keempatnya adalah sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Keteladanan Rasulullah yang pertama adalah sidik. Sidik itu benar dan jujur. Ya, jadi anak-anak, kita harus melakukan benar dan jujur ini. Ada pada diri Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah itu memiliki sifat yang benar, selalu berkata benar, selalu berkata jujur, selalu bertindak baik, maka dia dipercaya oleh orang banyak di sukunya, yakni suku Quraisy waktu itu. Kemudian, kalau kita sekarang bagaimana, anak-anak? Kita apakah sudah melakukan dengan benar, dengan jujur pada saat ujian misalnya? Apakah kita melakukan ini dengan sendiri, kerjaan sendiri, ataukah dibantu orang lain, ataukah WA dengan teman kemudian minta jawabannya, ataukah kemudian searching, googling dan seterusnya? Apakah kalau dalam keadaan luring kemudian kita mengerjakan dengan cara meminta jawaban teman dan lain sebagainya? Ini tentu tidak jujur. Maka harus kita berlaku dengan jujur, dengan benar. Anak-anak, misalnya kita diberi amanah oleh orang tua untuk belanja, kemudian belanjanya 10.000, ada sisa 2.000, bilang sama ibu, sudah habis bu. Nah, apakah ini benar dan jujur perkataan kita itu bahwa perkataan kita habis, padahal ada 2.000 yang mestinya dikembalikan kepada ibu? Tentu ini tidak jujur. Nah, dalam berbicara terutama, maka kita harus jujur anak-anak, sehingga apa yang kita katakan itu benar, apa yang kita katakan itu jujur. Ini mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah ini terhadap kafir para kaum Quraisy waktu itu pernah mengtes, seandainya saya beritahukan bahwa di seberang bukit itu ada musuh yang ribuan yang ingin menyerbu sini, apakah kalian percaya? Maka para orang Quraisy mengatakan, saya percaya, karena kamu tidak pernah berkata bohong, karena kamu adalah orang yang jujur. Tangga, teman, saudara, bahkan orang semuanya percaya kepada Rasulullah. Ya, hanya orang-orang pada waktu itu kemudian mengingkari kebenaran Rasulullah karena egonya. Ini lain nanti, mungkin suatu saat akan diterangkan dalam hal yang seperti ini. Tetapi Rasulullah selalu berkata benar, jujur, sehingga ini dipercaya oleh masyarakat Quraisy waktu itu. Kemudian berikutnya, sifat yang kedua adalah sifat amanah. Ya, amanah. Bagaimana amanah itu dapat dipercaya, anak-anak? Ya, dapat dipercaya. Jadi kalau kita diberikan kepercayaan kepada kita, tentunya menjadi suatu hal yang harus dipertahankan amanah tersebut. Misalnya kalau kita menjadi siswa, anak-anak, ada HP, digunakan untuk apa? HP oleh orang tua disuruh untuk mendukung sekolah, diberikan kuota untuk mendukung sekolah. Lalu apa yang kalian kerjakan? Apakah benar untuk sekolah semuanya? Apakah hanya untuk main game? Ataukah hanya untuk main tok-tak? Ataukah hanya melihat video di YouTube atau yang lainnya? Nah, tentu ini hal yang tidak baik. Berarti kalian tidak dapat dipercaya oleh orang tua. Diberikan kepercayaan, diberikan HP, bahkan mungkin dengan hutang, tetapi kalian gunakan dengan hal yang tidak baik. Tentu ini hal yang tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Diberi kepercayaan PTM, pembelajaran tatap muka, apakah kalian datang tepat waktu? Apakah kalian harus
ke sekolah kemudian seharusnya tidak naik motor, tapi kalau naik motor kemudian berbohong, nggak, sama orang tua diberikan kepercayaan untuk naik sepeda malah kemudian ditukar dengan motor. Banyak hal yang kemudian amanah ini harus dipegang anak-anak. Jadi ketika kita memiliki HP, memiliki kuota, diberikan kepercayaan itu oleh orang tua, gunakan dengan baik. Ya. Nah, ini amanah, dapat dipercaya. Rasulullah SAW sangat bisa dipercaya, ya, sangat dipercaya. Sehingga memang benar-benar beliau menjaga amanah dengan baik. Nah, kalau kalian sudah terbiasa tadi dari yang pertama tidak bohong, artinya jujur, kemudian bisa menjaga amanah dengan baik, suatu saat nanti kalian menjadi pemimpin, menjadi apapun itu, maka kalian akan menjadi orang yang hebat, siap untuk memimpin masa depan. Selanjutnya adalah tabligh atau menyampaikan. Tabligh ini apa anak-anak? Yang menyampaikan sesuatu kebaikan, mengingatkan, berdakwah. Nah, di sini ada beramal. Anak-anak kalau mengingatkan, berdakwah dan beramal ini tentu saja apa? Menjadi kebaikan bagi kita. Nah, Rasulullah SAW itu apa yang diberikan oleh Allah, artinya ada wahyu yang diberikan kepada umatnya. Tidak ada yang kemudian disimpan, disembunyikan, disampaikan. Nah, maka anak-anak hal kebenaran itu harus disampaikan kepada siapapun dengan cara mengingatkan. Mungkin bapak ibu guru ada yang lupa harusnya mengajar jam sekian, belum mengajar, kalian ingatkan. Nah, itu namanya tabligh, menyampaikan. Bapak ibu mohon maaf, sekarang jamnya ibu kok belum dimulai pelajarannya, bapak ibu kemana? Nah, mungkin lupa, bisa jadi karena manusia juga punya sifat lupa, bapak ibu guru. Orang tua misalnya sudah janji mau membelikan HP yang baru misalnya, ya diingatkan dengan cara yang baik. Bapak ibu, kan saya sudah naik kelas, katanya saya mau dibelikan HP apel kecokot, ya, apel kecokot ya. Ketika apa? Ketika naik kelas dan juara. Nah, diingatkan. Kalau belum ada bagaimana? Ya menerima. Nah, karena orang tua belum ada, bagaimana? Apa harus memaksa? Memaksa apa? Memaksa harus beli, memaksa harus hutang. Kan kasihan. Nah, itu ya. Menyampaikan dengan cara yang bijaksana. Mau itu hasanah istilahnya. Dengan cara yang bijaksana. Ya, kalau ada guru yang salah, Pak guru neramu tuh, Pak Zuli itu gimana? Mengajar nggak bener itu salah. Wah, sampai kemudian diungkapkan di depan umum. Ini kan memalukan. Nah, menyampaikannya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah, dakwah yang menyentuh. Mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang luar biasa. Nah, saya yakin anak-anakku semua bisa mengingatkan ini dengan cara yang baik. Ya, semuanya berdakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan walaupun hanya satu ayat. Ya, jadi kalau kalian sudah punya ayat-ayat, apalagi suatu kebenaran yang baik, sampaikan kepada teman, diingatkan. Kok urung sholat ini, waktunya sholat loh kalian. Ayo sholat dulu. Kita jangan hanya main layangan saja, jangan hanya main mancing saja. Pas main game, main tok-takan, ayo kita sholat dulu loh, itu hampir habis waktunya, ayo sholat dulu. Nah, mengingatkan itu. Nah, ini dakwah anak-anak. Ya, menyampaikan, mengingatkan kepada siapapun, ya termasuk kepada orang tua barangkali ada kesalahan, karena orang tua juga perlu diingatkan. Jangan orang tuaku berantem sama bapak sama ibu berantem, biarin deh, yang penting aku bisa dapat uang jajan. Nah, ini nggak baik. Ya, dengan cara yang bijaksana. Baik, berikutnya adalah fatonah. Fatonah itu cerdas. Nah, kecerdasan inilah yang mendukung kalian untuk menuju masa depan yang lebih baik. Bagaimana? Kita sekarang dalam suasana PJJ, ada PTM, pembelajaran tatap muka, namun terbatas. Ya, ada PJJ, ya, ada PTM, tapi terbatas. Lalu bagaimana? Ya, kalian harus cerdas dong. Masa sekarang jangan tergantung sama guru. Nah, Rasulullah itu siapa gurunya coba? Dulu nggak pernah ada sekolah. Bahkan Rasulullah disebut sebagai ummi. Ummi itu artinya bukan bodoh, tetapi tidak bisa baca tulis. Tapi Rasulullah dikatakan cerdas. Kenapa? Dia punya kecerdasan alami yang dibimbing oleh wahyu ilahiyah. Nah, ini. Nah, kalau kalian karena kita bukan Rasul, tidak punya itu, ya kita dengan belajar. Kalau kalian tidak mau dengan belajar, ya susah. Ya, kita harus belajar. Saya juga harus belajar. Maka di masa PJJ, di masa PTM, ya kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Kecerdasan Rasulullah itu bisa kita contoh. Namun karena beliau memiliki kecerdasan atas bimbingan Allah, ya kita bisa dengan cara itu apa? Kita berdoa. Kan gitu ya. Rasulullah itu kan dekat dengan Allah. Maka bimbingannya langsung dari Allah, dari Sang Pencipta.
Nah, maka kita bisa mendekati Allah. Maka PJJ-nya diikuti, kemudian PTM-nya diikuti, tapi jangan lupa belajar, bekerja, diikuti, diiringi dengan doa. Itu cerdasnya itu di situ itu. Maka di sini saya katakan ada cerdas yang hakiki. Tidak hanya cerdas sekolah, pinter, juara, naik kelas terus, lulus terus. Bukan itu. Cerdas yang hakiki itu atas bimbingan Allah. Dan kalau kemudian kita lanjutkan, ya kalau Rasulullah berkata orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian, begitu. Nah, oleh karena itu anak-anak dengan sifat patonah atau cerdas ini tentunya anak-anak semua yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memiliki kecerdasan yang ilahiyah. Kecerdasan yang ilahiyah itu apa? Kecerdasan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tolong anak-anak ya, maka tadi saya katakan jangan lupa ibadahnya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Nah, kalau kita ya kadang-kala boleh lah. Tapi setidaknya kalau yang wajib itu harus jangan sampai ditinggalkan. Sehingga nanti kecerdasan itu akan tumbuh dengan baik. Ya, tumbuh dengan baik seperti Rasulullah. Beliau sholatnya tidak pernah ditinggalkan, namanya Rasulullah. Nah, kalau teladan-teladan yang lain ya bisa kita lihat seperti Jenderal Sudirman, itu luar biasa. Sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalkan. Puasanya Senin Kemis dan mungkin bahkan puasa Daud dilakukan. Nah, bagaimana kita? Nah, supaya cerdas, patonah dalam lindungan Allah, tentu saja cerdas yang hakiki versi Rasulullah. Artinya yang menurut Rasulullah bukan hanya masalah IQ-nya tinggi, pintar menciptakan sesuatu, bukan itu. Tetapi itu termasuk di dalamnya yang diridhoi Allah, maka menjadi cerdas yang hakiki. Dengan demikian anak-anak, kalau kita bisa mendapatkan keempat sifat tersebut, yakni sifat sitik, amanah, tabligh, fatonah, ada 1, 2, 3, bahkan 4-empatnya pada diri kita, hebat. Maka kita sudah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifat-sifat yang ini yang kita tampilkan di sini tentunya sudah kalian kenal waktu di SD, di SMP dengan guru agama. Nah, saya mengingatkan, ayo di momen peringatan Maulidul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka kita berusaha mencoba dan terus mencoba mempelajari peri kehidupan Rasul, kemudian meneladaninya, mengikutinya sekemampuan kita. Tentu saja tidak bisa semuanya. Masa Rasulullah perang ya kita harus perang begitu. Zamannya sekarang berbeda. Masa Rasulullah naik onta kita harus naik onta, ya tidak. Kan gitu. Kita sesuaikan dengan sekarang. Karena saya seorang pelajar, maka tadi ada sifat-sifat yang harus bisa saya berikan contoh ini. Bagaimana kalau ujian, ya kan? Bagaimana kalau mendapatkan amanah kepercayaan dari orang. Ini kan kita sebagai siswa, ya. Kemudian bagaimana mengingatkan tentang kebenaran yang ada dari agama, yang ada dari orang tua, disampaikan dengan cara yang baik. Kalian juga bisa mengembalikan dengan cara yang baik, artinya menyampaikan kebenaran tersebut kepada siapapun dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Termasuk bagaimana ketika sifat yang keempat ini, sifat patonah ini bisa menyelenggarakan atau bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan kecerdasan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak yang berbahagia, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Di akhirnya saya tetap mengajak kepada saya pribadi, juga kepada anak-anak, juga kepada siapapun hadirin yang menonton tayangan ini, mari kita meneladani Rasulullah SAW, karena betul-betul bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita semua, bahwa beliau adalah contoh yang hakiki yang bisa diteladani oleh kita, karena beliau adalah manusia. Kalau Rasulullah itu bukan manusia, tentu kita tidak bisa mencontoh. Artinya mungkin dia malaikat atau bahkan Tuhan, naudzubillah min dzalik. Tuhan nggak bisa yang seperti ini, ya. Maka karena beliau Nabi Muhammad adalah Rasul manusia, maka kita bisa meneladani beliau dengan baik. Kita bersolawat kepada Rasulullah, biasakan itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di akhirat. Yang syafaat ini adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh umat manusia. Pada saat nanti tidak ada pertolongan, tapi Rasulullah bisa menolong kita. Karena apa? Karena kita membaca banyak sholawat. Jangan lupa sering-seringlah membaca sholawat.
baik terutama dalam sholat itu jelas, tapi ditambah dengan sholawat yang lain yang ada di setelah selesai sholat atau di luar keseharian. Ya, misalnya ada sholawat badar, ada sholawat nariyah dan lain sebagainya. Jenis-jenis sholawat itu boleh saja, boleh dikaji, boleh juga diamalkan. Supaya apa? Supaya kita mendapat amalan tambahan yang nantinya bisa menjadikan kita dekat dengan Rasulullah, meskipun kita tidak pernah mengetahui, belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Semoga besok kita mendapatkan bantuan dari Rasulullah, yakni syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi, mohon diluruskan oleh para ahli. Dan apabila ada kesalahan yang mungkin melukai hati kalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.